Apa kabar perempuan hebat? Perkenalkan, nama saya Hening Zikrillah. Di tempat ini, di meja ini, di ruangan ini kita akan berbicara tentang seputar perempuan. Konon katanya perempuan memiliki peran yang penting terhadap keberlangsungan keluarga. Perempuan punya peran yang penting terhadap pembangunan kota. Perempuan juga punya peran yang penting terhadap keberlangsungan negara. Untuk itu sudah seharusnya kita berbicara tentang perempuan seperti apa seharusnya. Apa sih yang harus dilakukan oleh seorang perempuan dan bagaimana semestinya perempuan memperlakukan dirinya di masyarakat. Di forum ini kita akan bicara tentang semua perempuan. Perempuan bisa berekspresi, perempuan bisa mengemukakan aspirasinya, dan perempuan bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Melihat fenomena saat ini, kita masuk pada era digital di mana semua bebas berpendapat, masyarakat bebas mengemukakan apa yang ingin disampaikan, termasuk para perempuan. Kita juga melihat fenomena yang terjadi dalam bermedia sosial. Banyak perempuan yang juga memiliki panggung yang baik di dalam dunia digital, tapi tak sedikit pula perempuan yang juga terlibat pada fenomena-fenomena yang mengakibatkan dampak negatif terhadap media sosial itu sendiri. Maka itu kita akan bahas bagaimana sih perempuan seharusnya dalam bermedia sosial? Apa sih yang harus dilakukan perempuan dalam bermedia sosial? Kita akan bahas bersama dengan narasumber kita. Berikut profil narasumber kita. Narasumber kali ini adalah salah satu dosen ilmu komunikasi di Universitas Negeri Surabaya. Beliau juga menjadi salah satu dosen pegiat peduli terhadap kaum perempuan. Dengan 12 penelitian yang telah dilakukan dan 24 jurnal yang telah dipublish. Beliau adalah Putri Aisyah Rahmadewi, Sarjana Ilmu Sosial, Magister Media Ilmu Komunikasi. Dan sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah dosen Universitas Negeri Surabaya yang tentu sudah sangat expert membahas tentang media sosial dan perempuan di dalamnya. Kita kenalan dulu. Selamat siang Bu Putri. Selamat siang Mbak Hening. Sehat Bu? Alhamdulillah. Senang sekali ketemu Mbak Hening hari ini. Saya juga senang Bu ketemu sama dosen expert yang kita ketemunya di kampus ya Bu ya. Biasanya ya, iya. Baru hari ini kita bertemu di studio. Alhamdulillah. Bu, nggak ngajar hari ini? Ada. Iya, nanti. Oh, nanti. Setelah dari sini saya mengajar. Oke. Hari ini mata kuliah apa, Bu? Apa ya? Oh, saya ingat teori komunikasi. Sampai lupa saya nervous ketemu Mbak Hening. Saya juga nervous ketemu Ibu. Oke, Bu Putri ini kan mengajar ini ya Bu ya, mata kuliah media dan gender. Ini persis banget sama tema kita bagaimana perempuan, gender perempuan dalam bermedia sosial. Tapi sebelum kita berjalan ke sana Bu, saya pengen tahu, saya penasaran. Ibu melihat sosok perempuan, kalau Ibu melihat perempuan itu seperti apa sih Bu? Oke, perempuan seperti apa ya gitu. Ada banyak jargon yang mengatakan bahwa perempuan ini istimewa gitu kan ya, perempuan istimewa, perempuan itu luar biasa, perempuan itu hebat dan segala macam. Tapi kalau saya lihat jargon ini hanya sebatas jargon gitu ya, padahal dalam realitanya perempuan yang penuh potensi itu banyak diberi batasan atau ada batasan-batasan sosial yang membuat perempuan itu tidak bisa mengeluarkan potensinya secara maksimal. Jadi sebenarnya perempuan itu hebat, keren gitu ya, tidak kalah dengan laki-laki, tapi memang saat ini ada banyak trap, ada banyak hambatan yang membuat semua potensi itu belum bisa dioptimalkan. Itu apa Bu? Salah satu penghambat perempuan tidak bisa mengekspresikan dirinya? Tidak bisa mengekspresikan dirinya, misal nih ya di tempat kerja gitu. Di tempat kerja itu kenapa sih perempuan tidak cepat karirnya atau tidak banyak perempuan yang dalam hal karir tidak semulus laki-laki. Atau kalaupun perempuan berhasil ya menduduki posisi yang tinggi dalam perusahaan,
itu pasti dilalui dengan usaha yang lebih keras daripada laki-laki gitu. Betul. Ibaratnya misalkan begini, kalau perempuan itu punya nilai sama nih dengan laki-laki 8, nilainya sama-sama 8. Tapi ketika ada promosi kenaikan jabatan, kira-kira siapa yang akan dipromot? Laki-laki. Perempuan baru bisa naik jabatan kalau dia nilainya 9 atau 10. Baru dia yang akan mendapatkan kesempatan. Harus lebih tinggi daripada laki-laki dulu ya, Bu ya. Betul. Nah, itu salah satu yang disebut dengan ceiling glass. Kalau di kelas media dan gender saya ajar itu namanya ceiling glass. Ada atap kaca yang nggak terlihat tapi sebenarnya itu membatasi perempuan. Contohnya begitu, Mbak. Nah, ada banyak hal sih sebenarnya yang yang menjadi trap atau jebakan ya, hambatan bagi perempuan itu. Itu kenapa makanya kadang-kadang kita diberi pilihan ya, Bu ya. Kalau sudah nikah, kamu mau jadi wanita karir atau kamu mau fokus ke keluarga gitu. Nah, seolah-olah kalau jadi wanita karir nggak bisa fokus ya, Bu, ke keluarga. Benar banget ya, seperti itu. Oke. Nah, kita kan bisa lihat, Bu, fenomena digital saat ini. Fenomena semuanya serba digital. Perempuan, laki-laki, semuanya bisa memanfaatkan teknologi-teknologi itu dengan sangat cepat, dengan sangat pesat. Dan kalau kita ngelihat perempuan ini kan juga mengambil peran ya, Bu ya, dalam kemajuan teknologi itu sendiri. Menurut Bu Putri melihat fenomena itu, perempuan bisa mengambil peran yang cukup besar di dalam teknologi digital, itu menurut Bu Putri setuju nggak sih, Bu? Oh ya, sepakat banget. Apalagi saat pandemi kemarin kelihatan kan peran perempuan ya dalam perempuan harus dituntut memiliki atau menguasai teknologi itu secara tepat. Dia mendampingi anak-anaknya belajar jarak jauh gitu ya. Ya, ibu-ibu yang mungkin selama ini tidak pernah atau hampir jarang menyentuh laptop harus belajar nge-zoom itu gimana sih caranya gitu. Terus kemudian dia harus mengajarkan anaknya membuat Canva, presentasi pakai Canva dan segala macam. Dia harus mendampingi anaknya belajar. Di sisi lain dia juga harus beradaptasi mencari informasi tentang apa itu pandemi, apa itu COVID, bagaimana supaya keluarga saya tetap sehat dan lain sebagainya. Akhirnya dia mulai berkenalan dengan browsing. Oh, ini hoax, ini informasi yang bisa dipercaya, ini enggak, dan segala macam. Mereka harus belajar secara cepat pula itu. Kemudian ketika perekonomian keluarga juga goncang karena pandemi, akhirnya perempuan juga yang banyak mengambil peran. Akhirnya mereka melakukan usaha-usaha seperti jualan masakan, apapun lah yang dilakukan itu jual kan masker, bikin sendiri gitu. Akhirnya kan waktu itu banyak kelas-kelas penguatan bisnis untuk UMKM perempuan ya pada masa pandemi itu, baik kelas online maupun ketika dimungkinkan kelas offline dengan kelas kecil dan lain sebagainya. Itu saya lihat banyak sekali yang ditujukan untuk perempuan. Dan ternyata tercapai ya, Bu ya. Konsep-konsep itu, tujuan-tujuan itu bisa dicapai oleh perempuan dalam kurun waktu yang tidak lama. Terus kemudian kasusnya pandemi, mereka langsung bisa bersosialisasi dan beradaptasi dalam keadaan itu. Benar banget itu. Saya melihat ke sini pun juga semakin banyak misalkan media yang digerakkan oleh teman-teman perempuan. Kemudian ada juga misalkan ada bincang perempuan, kemudian digital mama, pop mama dan lain sebagainya gitu. Nah, saya rasa ini satu hal yang juga menarik, termasuk yang kita lakukan sekarang ini dari perempuan gitu ya. Terus kemudian kita membincang tentang perempuan. Tentu ini juga untuk teman-teman perempuan dan akan lebih bagus lagi apabila misalkan teman-teman laki-laki pun juga mendapatkan sesuatu atau sebuah insight baru dari acara kita hari ini seperti itu. Keren banget, Bu. Kalau kita ngelihat kasus perempuan dalam bermedia sosial nih, kita bisa tarik ke belakang. Itu banyak fenomena-fenomena yang kalau misalkan nih main Instagram, perempuan itu harus terlihat cantik di media sosial. Perempuan itu kalau foto angle-nya harus kurus, kita sendiri juga harus kayak gitu. Kalau nggak gitu nanti netizen bakalan gendutan nih kayak gitu. Kurang ini nih, kok agak gelapan ya kulitnya ya. Nah, itu kan sebenarnya stigma-stigma yang dibuat masyarakat, yang dibuat oleh
lingkungan sosial yang membuat perempuan itu harus tampil cantik loh kalau di media sosial. Perempuan kalau nggak cantik, viewernya nggak banyak, nggak ada likes-nya, nggak ada komennya, nanti nggak viral, nggak rame di media sosialnya. Nah, padahal di sisi lain ada perempuan yang pengen mengemukakan pendapatnya dengan dia beropini, terus dia mungkin dia punya bakat-bakat yang harus pengen dia sampaikan di situ, dia masak atau mungkin dia bercerita atau mungkin dia berbagi pengalamannya di situ. Itu yang juga nggak kalah pentingnya sebenarnya, tapi malah justru yang lebih rame itu perempuan yang semakin kelihatan cantik, yang kelihatan seksi, itu yang ternyata banyak dijadikan pedoman atau acuan oleh teman-teman Instagram atau teman-teman sosial media yang lain. Itu sebenarnya bener nggak sih Bu konsep kayak gitu tuh Bu? Oh iya, bener atau enggak sebenarnya begini. Saya misalnya tanya balik ke Mbak Hening seneng nggak sih misalkan dapat likes atau komen cantik banget gitu, seneng nggak? Seneng banget kan ya. Secara naluriah memang kita senang gitu karena memang salah satu kebutuhan kita itu kebutuhan pengakuan diri bahwa kita pengakuan itu bisa bentuk apapun gitu ya. Tapi memang kalau di media sosial, katakanlah di Instagram, itu memang pengakuan secara visual. Fisik, appearance kita, gaya kita, nongkrong kita di mana, apa yang kita pakai, baju kita, dan segala macamnya. Nah, itu hal-hal visual yang biasanya diapresiasi kalau di Instagram. Dan ya kita seneng dapat itu gitu. Setiap orang merasa harus menampilkan visual yang semenarik mungkin di Instagram agar mendatangkan itu atensi dan juga pengakuan. Dan menurut saya kalau itu dilakukan secara masih wajar gitu, nggak masalah ya Bu? Ya nggak ada masalah gitu. Tetapi kalau kemudian menjadi sesuatu yang orang akhirnya sangat bergantung pada pengakuan orang lain yang itu ada di media sosial. Nah, ini yang saya rasa akhirnya menjadi problem ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan fear of missing out, FOMO syndrome. Khawatir kalau kemudian kita tidak melakukan apa yang sedang hype di luar sana ya kan. Sekarang nih trennya outfit of the day-nya seperti ini, berarti aku harus ikut. Padahal terus nanti bulan depan yang beda lagi, aku harus ikut. Nah, ada keharusan untuk selalu mengikuti tren supaya dianggap tidak tertinggal zaman atau tidak tertinggal itu tadi ya, kelompok-kelompok yang hype itu tadi. Nah, ini memang menjadi problem karena media sosial akhirnya memisahkan kita dari apa-apa yang disebut dengan esensial itu tadi. Gitu. Jadi yang harusnya esensi malah bisa nggak dapet ya Bu ya? Iya, karena memang budayanya visual banget. Oke. Gitu. Dan sekarang ini kalau misalkan kalau OOTD-nya nggak kayak gini, berarti nanti aku nggak dianggap perempuan keren dong. Kalau nggak gitu aku nggak dianggap kece dong. Jadi harus mau nggak mau harus ngikutin dan mengada-adakan, itu yang salah Bu ya. Mengada-adakan pokoknya aku harus tampil keren, aku harus pinjam, aku harus apa segala macam. Makan siang aja harus kalau ditata cantik ya, makan siang ada hidangan dekoratif gitulah. Yang cakep dan segala macam baru difoto ditampilkan. Tapi kalau makan siangnya itu sayur lodeh malah tawa kerupuk gitu nggak mau posting ya? Sama-sama nggak diposting karena memang secara visual itu tidak menarik. Nah, ini yang saya rasa akhirnya orang menjadi berarti aku harus makan siangnya begini nih. Ada standar baru tentang bagaimana tampilan di atas meja makan kita supaya bisa tampil oke di Instagram. Ada standar baru bagaimana kita harus berpakaian. Standar baru bagaimana kita harus memilih tempat-tempat bepergian dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kita khawatirkan sebenarnya. Tapi bisa nggak sih Bu, kalau masyarakat atau perempuan itu mengemas keadaan dirinya yang real, yang sesuai dengan realita itu di media sosial itu sama gitu loh. Karena kan kalau orang, aku mau nongkrong di tempat bagus baru dia mau posting. Kalau nggak di tempat yang bagus, dia tidak akan memposting atau mengunggahnya di media sosial. Sebenarnya meskipun tidak di tempat yang bagus, tapi kalau dia
anunya apa captionnya bagus, kemudian dia cara menyampaikannya dengan bagus, cara menata ininya bagus, itu kan sebenarnya bisa menjadi tren baru di mana masyarakat atau perempuan nggak perlu berlomba-lomba untuk menjadi apa yang seperti standar yang dibuat tadi gitu. Tapi itu bisa terjadi kan, Bu? Bisa. Sebenarnya begini, orang mau posting apa itu kan selama itu tidak melanggar privasi, hak-hak orang lain, terus memenuhi standar etika dalam bermedia sosial, kan nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah kalau kita kemudian melihat dan menganggap bahwa kehidupan orang yang ada di Instagram itu sama dengan kehidupan realnya dia gitu. Waduh, temanku ini ya jalan-jalan mulu nggak ada susahnya. Aduh, temanku ini ya perginya ke tempat mahal-mahal nggak ada susahnya. Terus kita jadi kecil hati, rendah hati, merasa bahwa kita harus mencapai standar yang sama, nggak mau kalah dan lain sebagainya. Nah, saya rasa ini yang berbahaya, orang tidak bisa membedakan antara apa yang ada di media sosial itu hanyalah sebagian kecil ya, sebagian kecil dari kehidupan yang sesungguhnya gitu. Nongkrong sebenarnya mau sesering apa sih nongkrong di tempat oke itu gitu. Kalau kamu bukan anak sultan yang tiap hari nongkrong di situ kan enggak ya. Paling seminggu sekali gitu, sebulan sekali, tapi itu yang ditampilkan demi konten gitu ya kan, demi konten. Tapi di hari-hari lain kan enggak. Cuman kadang orang tidak bisa melihat itu. Melihatnya oh dia seneng terus, dia ini terus, aku harus bisa seperti itu gitu. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah perempuan harus bisa membedakan, Bu ya. Ini mana kehidupan yang sebenarnya dan mana kehidupan yang tidak sebenarnya. Jadi jangan dianggap bahwa ketika temennya posting yang bagus-bagus itu jadi suatu, oh seharusnya aku bisa kayak gitu, aku mau pengen jadi kayak gitu, dan itu jadi standar khusus untuk mencapai kesuksesan perempuan gitu ya. Bu, kalau kita jalan lagi, Bu, ke arah yang lebih ini lagi, Bu. Kalau perempuan itu kan, kalau saya lihat di channel YouTube ya, Bu ya, itu perempuan, ini khususnya dalam konteks musik, perempuan itu kalau misalkan masang konten, bikin konten, khususnya ini penyanyi-penyanyi dangdut, itu lebih rame, Bu, ketika penyanyi tersebut menggunakan menggunakan busana-busana yang mungkin sedikit vulgar, terus make up yang sensual gitu ya. Dan angle pengambilan gambar yang memicu sensualitas yang tinggi gitu ya, Bu ya, dibandingkan perempuan-perempuan yang sama kualitas musiknya, genre musiknya sama, tapi dia mengenakan baju yang lebih tertutup. Ternyata itu lebih trending dan lebih rame dan komennya lebih banyak tanpa mempertimbangkan kualitas musik yang ininya, kualitas suaranya, terus ini lagunya itu jadi dikesampingkan, Bu, karena itu. Kalau ngelihat fenomena itu apa benar ya, Bu ya, perempuan ini dijadikan semacam objek untuk meramaikan suatu konten untuk mendapatkan viewer yang banyak kayak gitu, Bu. Iya, kalau itu jelas ya gitu. Artinya begini, budaya salah satu yang ada dalam atau menjadi ciri dalam budaya patriarkal itu kan male gaze. Male gaze itu di mana kamera gitu ya. Kamera itu lebih seperti mata laki-laki. Jadi itu menjelaskan kenapa kalau sekarang di televisi kita, karena sudah ada undang-undang penyiaran, ada P3 SPS dan segala macam, mereka lebih bisa ya lebih bisa mengatur bagaimana pengambilan gambar yang sopan gitu terhadap perempuan. Artinya itu tadi tidak mengobjektifikasi perempuan. Namun hal-hal seperti itu kan masih belum mengena pada produser-produser video-video dangdut, kemudian apalagi kalau bikin reels itu yang diambil seketika itu gitu ya. Pasti mereka ingin memang mencari viewers, mencari like gitu. Mereka kan senang kalau yang subscribe atau followers mereka bertambah dan lain sebagainya. Akhirnya ya itu tadi yang diekspor gitu, sisi sensualitas dan juga seksualitas dari perempuan, karena memang itu menjadi lebih menarik bagi netizen kita. Nah, Mbak Hening ngomongin tentang netizen, sebenarnya saya mau sharing dikit nih tentang
data literasi digital ya, literasi digital masyarakat kita itu memang masih sangat rendah. Indeks literasi digital tahun 2022 di Jawa Timur aja dari skala 1 sampai 5. Kalau IP itu kan cuman sampai 4 ya. IP 3 itu aja sudah sekarang kan jelek banget. IP 3 padahal itu 1 sampai 4. Nah, ini indeks literasi digital skala 1 sampai 5. Kita bicara di Jawa Timur saja itu angkanya masih belum mencapai 3,6. Nah, saya lupa persisnya 3,54 atau 3,56, tapi yang jelas belum mencapai 3,6 seperti itu. Ini kan Artinya rendah banget ya. Iya gitu. Dan secara umum di seluruh wilayah itu perempuan masih penguasaan terhadap beberapa aspek dari teknologi digital ini masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Yang paling rendah kalau saya boleh sedikit nyontek ini datanya di digital safety. Digital safety ini terkait dengan keamanan data pribadi. Digital safety itu angkanya perempuan baru 3,07. Karena ada 4 aspek ya. Ada kemampuan digital, jadi kemampuan mereka memproduksi konten, perempuan itu di angka 3,5. Terus digital etik, penguasaan perempuan terhadap etika-etika digital, itu 3,6. Digital culture ini angkanya sama dengan laki-laki tapi masih di angka 3 juga. Yang safety yang paling rendah 3,07. Kenapa itu, Bu? Faktor apa yang mempengaruhi kok perempuan itu biasanya kan dia lebih safety ya dalam berbagai aspek ya. Dia lebih prepare, lebih aman. Tapi kenapa kok kali ini dalam safety, dalam digitalnya dia lebih rendah daripada laki-laki? Ternyata memang perempuan masih kurang kesadaran tentang apa itu yang disebut dengan privasi dan perlindungan data pribadi. Misal, salah satu pertanyaan di dalam indeks literasi itu adalah pernah nggak posting foto anaknya orang lain? Nah, itu kan sesuatu yang kalau kita posting foto anak kita itu aja sebenarnya sudah banyak rules atau aturan gitu. Iya. Tapi Apalagi ini anaknya orang. para ibu itu nggak sadar anaknya main sama anaknya siapa atau anaknya tampil yang tampilnya itu barengan dengan teman-teman lainnya gitu ya. Mestinya gitu itu meminta izin apakah orang lain, anak-anak yang lain ini berkenan Untuk foto diposting. tersebut diunggah, tetapi kesadaran seperti itu masih sangat kurang. Itu terkait dengan unggahan foto. Kemudian terkait dengan unggahan data pribadi. Seneng banget yang namanya sharing hari lahir, terus ada banyak yang ngucapin, ada yang banyak kirim bunga virtual maksudnya gitu ya, kirim hadiahnya itu senang. Padahal tanggal lahir, alamat rumah, nama anak, nama anggota keluarga dan segala macam itu termasuk data-data personal yang harusnya kita jaga. lindungi, benar. Dan itu laki-laki lebih aware ya, Bu ya, sama data-data itu. Kalau dari riset ini sih lebih aware, walaupun juga angkanya nggak terlalu tinggi gitu. Jadi memang digital safety kalau di indeks literasi digital masih menjadi dimensi yang paling rendah yang dikuasai oleh masyarakat Indonesia. Gitu. Nah, saya mau cerita juga. Baru kemarin saya tuh melihat ini jadi agak panjang nih cerita terus dari tadi. Saya seneng kok dengar. Iya, jadi kemarin itu saya ngelihat ada teman yang unggah tentang arisan online. Arisan online yang di Facebook itu. Saya ini kan kepo ya, orangnya suka ini apa sih kok nyebutnya onel, aku bingung onel itu apa. Itu di Facebook ya, Bu ya? Iya, di Facebook temannya Ibu. Terus betul. Terus ada istilahnya apa lagi ya? Onel itu ternyata owner arisan online. Oh ya, terus apalah istilah-istilah khusus itu saya jadi tahu. Nah, saya akhirnya kliklah beberapa nama yang di-mention. Nah, terus saya menemukan satu penyedia arisan online yang itu dia mensyaratkan yang meminjam itu harus mengunggah banyak hal. Mengunggah foto diri dengan KTP, mengunggah foto dengan pasangan, mengunggah kakak, kemudian ada juga, dan yang ini yang pasti wajib adalah mengunggah, foto diri dengan bra. Itu beneran terjadi, Bu? Iya, ada. Jadi bukan bra orang lain ya, bra dia yang dipakai gitu. Dan itu harus posisi bukan di tempat lain, tapi di rumahnya dia yang menunjukkan rumah, situasi yang nggak boleh direkayasa gitu. Ada yang
foto di kamar, ada yang belakangnya tuh lemari, tumpukan baju dan segala macam, nah branya tuh digantung begini nih. Astaga. Gitu. Saya kan bingung kenapa syaratnya begitu. Nah ternyata saya scrolling terus baru saya tahu bahwa foto-foto itu semuanya tadi mulai dari foto pribadi, foto dengan pasangan, foto kartu keluarga dan segala macam, termasuk juga foto dengan bra, itu akan diunggah kalau dia tidak memenuhi kewajibannya mengembalikan pinjaman. Astaga. Padahal dana pinjamannya itu kisarannya ya mungkin bagi sebagian orang itu jumlah yang sekali ngopi selesai gitu. Antara 70.000, 100.000. Dan itu dia mengorbankan. Iya gitulah. Oh my God. Nah itu kan dan kita itu miris ada ya. Ada gitu. Saya juga baru tahu kemarin ternyata. Dan itu banyak yang ikut ya Bu ya? Saya nggak tahu banyak atau nggak, mestinya banyak ya. Karena saya sekali scrolling kemarin nemu ada 4 atau 5 yang sudah diunggah. Artinya kan banyak juga yang pinjam tapi terselamatkan karena dia berhasil memenuhi kewajibannya gitu. Aduh ini fenomena yang benar-benar. Dan itu perempuan mau melakukan itu karena mereka saya yakin, saya nggak tahu ya, bisa jadi juga kepepet gitu kan. Perempuan kita tahu kalau gas di rumah habis, minta uang misalkan ke suami, belum tentu ada pinjam tetangga, belum tentu tetangganya ngasih. Pinjam ke teman juga bisa jadi dia udah terlalu malu gitu untuk pinjam ke teman misal ini ya. Akhirnya itu cara yang dia tempuh. Salah satu solusi cepat adalah pinjam online gitu. 100.000 lumayan bertahan untuk 2-3 hari misal gitu. Tapi jadi, itu benar-benar mempertaruhkan dirinya dan keluarganya, iya, Bu. Iya, sangat. Ya ampun. Ini cukup ironis ya fenomena kayak gini nih. Dan apa ya, perempuan belum ada kesadaran bahwa privasi itu penting, privasi diri, privasi keluarga, privasi hal-hal yang menyangkut tentang privasi itu, mereka belum terlalu aware untuk menjaga itu ya Bu ya? Ya, benar itu. Dan sebenarnya banyak ya program literasi digital, baik itu oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga lain gitu. Namun kebanyakan mereka menyasar mahasiswa, pelajar, ke kalangan-kalangan yang seharusnya memang sudah ada terdidik belum oleh banyak yang menyentuh ke emak-emak yang betul ibu-ibu, padahal ibu-ibu ini kalau kita lihat mereka juga yang memiliki beban berat di parenting, membesarkan anak yang itu merupakan digital native, sementara dia sendiri masih tertatih belajar tentang etika digital. Nah ini kan ada gap yang luar biasa ya gitu. Tapi itu apa faktornya, karena memang ibu-ibu yang tidak bisa menjangkau literasi digital seperti itu, atau memang mungkin dia juga nggak ngerti kalau ini ternyata penting loh ya, aku belajar literasi digital itu ternyata penting. Jadi kayak dia nggak punya kemauan gitu ya, untuk belajar meskipun sudah ada fasilitas-fasilitas yang mewadahi untuk itu gitu. Iya, bisa jadi keduanya gitu. Yang satu memang kesadarannya kurang, dia merasa ini nggak penting, ya masih banyak hal lain yang bisa dilakukan. Di sisi lain gitu ya, mereka yang memiliki kesadaran, mereka yang menyelenggarakan program literasi digital itu kurang mencari cara-cara bagaimana menjangkau kelompok ini tadi, kelompok ibu yang mungkin mereka bukan ibu bekerja, mereka ibu yang full menjadi ibu rumah tangga, tidak juga aktif di dalam aktivitas-aktivitas literasi, kan banyak nih sekarang sebenarnya. Gimana caranya menjangkau ini? Karena mereka jumlahnya juga sangat banyak. Gitu. Bu, kalau untuk menumbuhkan kesadaran, Bu, apa yang kira-kira Ibu pengen sampaikan ke perempuan-perempuan, khususnya para ibu-ibu yang tidak terjangkau oleh literasi seperti itu, Bu? Saya hanya ingin mengajak bahwa para perempuan seperti yang tadi di awal kita sampaikan gitu ya, bahwa perempuan ini sebenarnya makhluk yang penuh potensi. Penuh potensi, juga cepat belajar, namun ada banyak hal yang itu menjadikan perempuan tidak bisa mengeluarkan potensinya secara maksimal, sehingga saya mengajak para perempuan untuk mau belajar dan terus belajar, apalagi bahwa perempuan sebagai makhluk yang penuh potensi, tetapi ada banyak hal di luar sana dalam masyarakat kita yang membuat perempuan itu masih belum bisa mengeluarkan potensinya secara maksimal.
Dan saya mengajak para perempuan untuk terus mau belajar, mengupgrade diri, membekali diri supaya kita menjadi aktor yang tidak hanya pasif tetapi juga aktif dan menjadi pemenang dalam dunia digital ini. Bu, kalau misalkan situasi atau fenomena kayak gini ini dibiarkan terus mengalir, emak-emak tidak diberi literasi, ibu-ibu di kalangan middle low tidak diberikan edukasi yang baik tentang bijaknya bermedia sosial, ini kan akan terus membahayakan, Bu ya. Tidak hanya bagi ibu-ibu saja, tapi akan berbahaya buat anaknya, buat cucunya, buat generasi-generasi penerusnya. Nah, ini langkah apa sih Bu yang harus diambil kalau dilihat, itu tadi dilihat dari sisi ibu-ibu, kalau ini dilihat dari orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia media supaya bisa melakukan filterisasi, mama ini harusnya ditempatkan di tempat seperti ini, ibu-ibu ini yang middle low harusnya diberikan edukasi dulu sebelum dia punya akun misalkan, atau diberikan peringatan semacam warning kalau bermedia sosial harus begini-begini. Apa itu harusnya dilakukan nggak sih Bu? Iya, kalau kita bicara tentang literasi itu kan banyak cara, tapi nggak mungkin juga dong kita melarang untuk nggak boleh gitu. Kamu harus ambil kelas ini dulu sebelum bikin akun gitu. Nah, ruang seluas-luasnya gitu ya untuk masyarakat bersuara dan juga memilih tayangan-tayangan yang sesuai. Namun kalau kita membatasi justru itu menyalahi. Namun saya rasa literasi itu perlu dilakukan dengan cara yang persuasif dan juga komprehensif. Enggak istilahnya sekarang itu kayak sporadis gitu, parsial. Yang ini nyelenggarakan ke sini sekali datang selesai. Yang penting ada laporan program terlaksana dan cuma sebatas itu ya, Bu ya. Anggaran keluar gitu. Itu ngeselin gitu. Benar. Kan kalau kita memang mau menjadikan ini isu yang serius kita garap, ya ayo digarap yang serius, program yang berkesinambungan, ada assessment sebelumnya, terus setelahnya kita lihat dampaknya dan segala macamnya. Saya rasa hal-hal seperti itu ya, kerjasama antar kelompok akademisi, pemerintah, NGO, kemudian industri dan segala macamnya, ketika bersinergi dan mereka mau serius memikirkan ini, saya rasa problem tentang literasi digital ya masih rendahnya literasi digital masyarakat kita itu akan bisa teratasi lebih cepat dan lebih baik seperti itu. Oke. Nah, ini salah satu strategi yang penting Bu ya yang harus dilakukan. Jadi selain menumbuhkan kesadaran dari ibu-ibunya sendiri, dari masyarakat atau dari perempuannya sendiri, tapi pemerintah bersama dengan stakeholder harus bareng-bareng untuk menciptakan ini supaya selaras gitu ya. Bu, terakhir Bu, pesan apa yang pengen Ibu sampaikan untuk perempuan di luar sana untuk lebih bijak lagi dalam bermedia sosial? Oke. Baik, pesan saya untuk para perempuan, seperti yang tadi di awal diskusi bahwa perempuan itu sebenarnya makhluk yang juga punya potensi luar biasa, tidak kalah dengan laki-laki, ada banyak hal yang bisa dikembangkan dari dirinya. Namun tantangannya memang lebih berat karena suka dan tidak suka kita akui bahwa masyarakat kita ini masyarakat yang patriarkal. Namun saya rasa dengan kemauan yang keras dari perempuan untuk belajar dan juga mengupgrade dirinya, perempuan bisa menjadi aktor aktif dan juga pemenang di era digital ini. Oke, terima kasih banyak. Pertemuan forum pertama menjadi penggerak kita tentunya bagi para perempuan untuk terus menggagas kebaikan-kebaikan dan mengeluarkan energi positif, khususnya di dalam bijak memilih media sosial seperti apa yang harus kita gunakan. Terima kasih, sampai ketemu di forum berikutnya. Perempuan hebat selalu ada di hati kita.